Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1133. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Naga. Bagian macam apa ini? Kata Kincen. Dia sedikit terdiam ketika dia melihat 4 api teratai yang berbeda-beda warna di depannya. Di sini ada 4 api di depan semua orang, yaitu api teratai putih, api teratai emas, api teratai merah, dan api teratai hitam. Nyala-nyala api seperti itu jika terkontaminasi sedikit jejak saja, maka itu akan langsung dimusnahkan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membobolnya dengan gegabah. Tidak mengherankan jika begitu banyak ahli yang mulia yang berkumpul di sini, tetapi tidak ada yang berani masuk jauh ke dalam. Jelas sekali, ini adalah tempat yang bisa dicapai oleh mereka dan sangat sulit untuk bisa masuk lebih dalam. Senior leluhur naga, bagaimana kita bisa memasuki inti dunia api ini? Kata Kincen. Dia bertanya dengan ragu. Dia percaya bahwa leluhur naga membawanya ke sini. Pasti ada cara untuk memasuki dunia api ini. Hehehe. Ada cara yang alami, tetapi sekarang kamu belum cukup kuat. Kamu telah menyerap sebagian api teratai emas sebelumnya, dan kemudian kamu perlu menyerap api teratai putih, sehingga api di tubuh Anda akan mengalami transformasi, kata leluhur naga. Api teratai putih, kata Kincen. Saya melihat api putih di seberang lautan di tanah. Itu pasti yang disebut api teratai putih. Kincen pun segera berjalan menuju tempat di mana api teratai putih itu berada. Namun hanya saja sebelum Kincen bisa berjalan jauh, seorang ahli yang mulia muda langsung mendekatinya. Orang muda ini diselimuti api merah dan tubuhnya dipenuhi aura api, dan di belakangnya ada bayangan dewa, seolah-olah ada dewa yang melindungi jalannya. Ketika ahli yang mulia yang muda itu melihat Kincen, dia melipat tangannya dan lalu berkata, "Ini pasti saudara Long Chen yang terkenal." Pada saat ini Kincen pun melirik ahli yang mulia muda itu. Aura vitalitas pada ahli yang mulia muda ini tidak kuat, jelas tidak besar, akan tetapi dia sudah menjadi kekuatan puncak Kemuliapana, dan jelas dia harus menjadi seorang pewaris tertinggi dari sebuah klan tertentu. Siapa yang mulia? Tanya Kincen dengan ragu-ragu. Orang ini melonjak dengan energi iblis, tampaknya dia berasal dari klan iblis. Dan karena yang mulia bumi pesona bayangan dan yang mulia bumi serigala surgawi dari klan iblis sebelumnya telah berbicara untuk melindungi Kincen, maka Kincen tidak boleh terlalu sombong. Yang ini adalah Huo Luan, putra dari ras monster kita, kata seorang ahli yang mulia di samping yang mulia putra Huo Luan itu. Putra tertua Huo Luan itu adalah putra tertua dari klan monster, dan dia juga merupakan seorang jenius terkenal dari klan monster. Ketika banyak ahli yang mulia di dekatnya melihat mereka berdua, banyak ahli yang mulia yang tergerak oleh mereka, dan banyak orang sedang berbisik. Putra Huo Luan menarik orang untuk bergabung dengan camp mereka. Dan pria itu seharusnya adalah Long Chen dari klan naga sejati. Sepertinya putra tertua Huo Luan itu ingin menarik Kincen ke dalam camp mereka. Oh, putra Huo Luan, saya tidak tahu mengapa putra Huo Luan menghentikan saya, kata Kincen. Saya pikir saudara Long Chen juga berpikir untuk pergi ke seberang lautan api. Tetapi saudara Long Chen baru saja datang ke sini. Saudara Long Chen seharusnya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Lautan ini apinya sangat berbahaya, tidak mudah dibobol dan akan padam dalam sekejap. Banyak orang telah bergegas keluar sebelumnya dan jatuh ke lautan api ini. Dan bahkan yang terkuat di ranah bumi pun tidak dapat melewatinya. Saudara Long Chen ingin pergi ke sana sendirian, meskipun itu tidak mungkin. Namun lebih baik bergandengan dengan saya dan pergi bersama, kata putra Huo Luan itu. Benarkah? Kata Kincen dengan ringan. Namun Kincen kurang tertarik kepada aliansi semacam ini, karena ada leluhur naga bersamanya dan Kincen masih punya banyak jalan untuk ditempuh. Saya khawatir leluhur naga saja memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang tempat ini daripada ahli teratas dari 10.000 ras. Saudara Long Chen mungkin tidak tahu, klan Howland saya telah menyatukan banyak master. Klan naga sejati tempat Long Chen berada juga terkait dengan klan monsterku. Selama kita bekerja sama,
Ditambah klan Huo Luanku adalah keluarga kerajaan ortodoks dari garis api ras monster. Kita pasti akan bisa mencapai sisi lain dari dunia api ini, kata putra Huo Luan itu. Dia mencoba merayu Qin Chen. Saat ini banyak ras di lapangan telah membentuk aliansi. Jika mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk mengatasi kesulitan saat ini, semua ras telah membentuk aliansi mereka sendiri-sendiri. Memang ada banyak master di pihak putra Huo Luan, karena klan Huo Luan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang api, dan ada keuntungan tertentu di dunia api ini. Banyak orang mengira dia bisa bertahan, jadi mereka bersekutu dengannya. Qin Chen juga telah membunuh ahli yang mulia bumi Daxing sebelumnya, yang juga merupakan master dari klan naga sejati, dan membangun banyak prestasi. Putra Huo Luan ini secara alami bersedia membujuk Qin Chen untuk bisa bergabung ke pihaknya. Namun pada saat ini Qin Chen hanya tersenyum tipis, dan Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa putra Huo Luan, saya suka berjalan sendirian, kata Qin Chen. Saudara Long Chen, seperti kata pepatah, ada banyak orang dan kekuatan besar, dan tidak ada orang yang bisa lewat sendirian. Aliansi kita ini memiliki master klan saya yang dapat mengendalikan api dan juga merasakan api, dan lalu mencari cara untuk melewatinya. Mengapa saudara Long Chen tidak bergandengan tangan dengan saya? Akan bermanfaat bagi semua orang untuk bisa saling menjaga, kata putra Huo Luan itu. Maaf, saya tidak tertarik, kata Qin Chen. Dia menolak. Qin Chen memiliki leluhur naga yang hebat, jadi dia tidak perlu membentuk aliansi dengan orang lainnya. Terlebih lagi setelah membentuk aliansi, Qin Chen pasti akan tertahan, yang tidak sangat disukai oleh Qin Chen. Sombong, putra Huo Luan telah mengundangmu secara pribadi, itu untuk menyelamatkanmu kamu. Nah, kamu harus mengetahui posisimu dengan baik. Menurutmu, siapa kamu? Putra Huo Luan ada di klan monsterku, dan dia juga paling sombong dan jenius di masa depan. Dia diharapkan untuk mengambil alih klan Huo Luan dan mencapai keberadaan tertinggi Tianjun. Dia pasti akan menjadi salah satu kekuatan tertinggi di klan monster. Undangannya yang secara pribadi ini juga telah menurunkan sedikit identitasnya demi Anda. Tetapi nak, kamu benar-benar menolaknya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dirimu punya sesuatu yang hebat? Di belakang putra Huo Luan, beberapa master klan monster berkata dengan dingin kepada Qin Chen. Sementara putra Huo Luan sendiri nampak dia tetap diam, tetapi dia tidak menghentikan bawahannya itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengira putra Huo Luan ini dengan tulus mengundangnya. Namun siapa tahu itu ternyata hanyalah karena identitasnya sebagai klan naga sejati. Mungkin dengan menggunakan identitas klan naga sejati untuk membobol klan naga sejati. Niatnya untuk menarik klan naga sejati untuk bergabung dengan garis keturunannya. Dalam hal ini, Qin Chen secara alami tidak repot-repot untuk memperhatikan pihak lain. Saya tidak ingin berurusan dengan kalian lagi. Selamat tinggal, kata Qin Chen. Dia tidak repot-repot untuk memperhatikan pihak lain. Qin Chen pun berbalik dan pergi. Dan sikap arogan Qin Chen itu segera membuat putra Huo Luan tidak puas. Saudara Long Chen, pergi begitu saja. Huo ini benar-benar sedang mengundangmu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Kata putra Huo Luan. Bertele-tele, kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya. Itu urusan saya apakah saya ingin bergabung atau tidak. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, kata Qin Chen. Mendengar itu wajah putra Huo Luan benar-benar tenggelam. Dan pada saat ini dia benar-benar merasa tidak senang. Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih. Sombong beraninya kamu berbicara dengan putra Huo Luan seperti ini. Anak kecil yang tidak tahu hidup atau mati. Saat ini di antara klan monster, seorang ahli terkenal keluar dengan aura pembunuh. Dan banyak master dari klan monster menatapnya, dan bahkan ada beberapa ahli yang mulia bumi yang menargetkan Qin Chen. Orang ini, di kejauhan, King Kong, dan si biksu botak juga yang lainnya, semuanya melihat ke tempat ini sambil mencibir. Mereka menyaksikan kegembiraannya. Bahkan yang mulia bumi, biksu botak juga memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Tetapi dia tahu bahwa Qin Chen memiliki gelang yang dia inginkan. Dan jika dia bisa mendapatkan gelang itu, maka dia akan sangat senang. Namun dia juga tahu bahwa sulit untuk membunuh Qin Chen sendirian. Akan tetapi jika saat ini Qin Chen bentrok dengan ras lain, maka dia bisa memanfaatkannya. Wah, kamu klan naga sejati. Kamu juga bisa dianggap sebagai bawahan klan iblisku. Kamu sangat berani. Kamu cepat.
berlutut dan memohon belas kasihanlah kepada putra Huo Luan. Jika tidak, kamu akan mati. Kata seorang senior klan iblis. Dia datang dengan berkata dingin dan tubuhnya melonjak dengan aura pembunuh. Anak ras manusia, sepertinya kamu tidak terlalu populer di antara 10.000 ras ini, kata leluhur naga. Dia menggoda Qin Chen di dalam cakram Gyo Qian Kun. Leluhur naga senior, orang ini mengatakan bahwa klan naga sejatimu adalah anggota klan monsternya dan melupakan bawahannya. Bukankah kamu harusnya marah, kata Qin Chen. Apa yang membuat marah tentang ini? Naga sejati adalah naga sejati, monster adalah monster, dan ketika semua ras mengalami pasang surut, itu tidak ada hubungannya dengan klan naga sejati saya. Dan sebelumnya kamu mengatakan juga bahwa sekarang ras manusia dan iblislah yang bertanggung jawab atas dunia ini, kata leluhur naga. Nampak dia tidak marah. Sial, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Kapan leluhur naga yang hebat ini memiliki kesadaran seperti ini? Qin Chen pikir leluhur naga itu akan marah ketika dia mendengar orang-orang dari ras monster mengatakan bahwa ras naga sejati berada di bawah komando ras monster mereka. Akan tetapi leluhur naga ini begitu tenang. Akan tetapi sesaat kemudian setelah memikirkannya, leluhur naga itu pun berubah pikiran. Tapi klan monster ini memang terlalu berani. Berani mengatakan bahwa klan naga sejatiku berada di bawah komando mereka. Bocah ras manusia, bunuh dia untukku, kata leluhur naga itu. Untuk apa berbicara omong kosong? Maju sini kalau kalian berani, kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin kepada ahli yang mulia bumi dari ras monster itu. Dan jika bukan karena yang mulia bumi pesona bayangan dan yang mulia bumi serigala surgawi yang membantu Qin Chen sebelumnya, Qin Chen akan terlalu malas untuk berbicara omong kosong satu sama lain dengan mereka. Kamu cari mati. Mata klan monster yang mulia bumi itu membeku dan aura pembunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. Dan di belakangnya, ahli yang mulia yang bernama yang mulia rambut emas pun. Dia langsung melayangkan sebuah tamparan ke arah Qin Chen. Jelas dia tidak bisa menahan niat membunuhnya. Melihat itu mata Qin Chen dingin. Baru saja Qin Chen hendak bergerak, akan tetapi tiba-tiba, hahaha, Huo Luan, kapan kamu bisa mewakili ras monsterku? Sebuah teriakan terdengar. Di kejauhan lautan api, nampak cahaya api kemasan tiba-tiba melonjak dan kemudian terlihat seekor gagak emas besar muncul. Dan dengan geras, gagak emas itu pun langsung memblokir serangan dari yang mulia bumi rambut emas. Kemudian setelah itu sekelompok orang pun langsung muncul di sana. Pangeran Gagak Emas. Melihat orang itu datang, Qin Chen pun langsung terkejut. Ternyata orang ini adalah makam kekaisaran Pangeran Gagak Emas, atau disebut juga Pangeran Jinwu dari ras iblis, Pangeran Gagak Emas dari makam kekaisaran, dan Raja Iblis Kecil dari pegunungan 10.000 iblis. Jika bukan karena kucing hitam besar yang berbicara waktu itu, Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil itu akan dimusnahkan oleh Qin Chen waktu itu di percobaan surgawi. Dan tanpa diduga, Qin Chen benar-benar melihat Pangeran Gagak Emas di sini hari ini. Kemudian Pangeran Gagak Emas itu berdiri dengan bangga di langit dengan jejak aura yang mulia yang melonjak di tubuhnya. Dari jejak aura yang mulia ini, samar-samar Qin Chen merasakan jejak jalan besar dari yang mulia api langit dan yang mulia iblis Wanling. Jelas sekali, di percobaan surgawi waktu itu, jalan api iblis dari yang mulia api langit dan yang mulia iblis Wanlin masih saling memberikan banyak bantuan kepada mereka. Klan Gagak Emas, makam kekaisaran, kata yang mulia bumi yang sebelumnya diterbangkan keluar oleh serangan Gagak Emas. Dan dia berkata dengan suara yang rendah dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Mengapa? Apakah kamu tidak puas dengan pangeran ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan sesuatu dengan teman pangeran ini? Kata Pangeran Jinwu. Dia nampak sangat sombong dan mencibir kepada ahli yang mulia bumi itu. Kamu, ahli yang mulia bumi itu nampak memiliki wajah jelek. Kamu apa? Pergilah. Percaya atau tidak, jika kamu masih ingin menantang, maka aku akan menghancurkan seluruh klanmu, kata Pangeran Jinwu. Dia berkata dengan dingin. Ahli yang mulia bumi itu pun marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya sedikit pun. Dia hanya menatap dengan marah ke arah sekelompok orang dari klan Gagak Emas di depannya. Dan dia pun mundur ke belakang putra Huo Luan. Ditegur oleh Pangeran Jinwu yang hanya seorang ahli yang mulia panah. Akan tetapi ahli yang mulia bumi itu tidak berani merasa tidak puas, karena dia tahu betul bahwa betapa mengerikannya makam kekaisaran klan Jinwu ini. Ya, itu adalah klan teratas dari klan Yao yang sebenarnya.
Dia bertanggung jawab atas dunia. Klan Gagak Emas miliknya sendiri itu dianggap sebagai klan yang kuat di ras iblis. Tetapi klan Jinwu di makam kekaisaran itu juga benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Pangeran Jinwu, apa maksudmu? Kata putra Huo Luan. Dia saat marah dia pun melangkah maju dengan dingin menatap Pangeran Jinwu. Ekspresinya tidak senang dan niat membunuhnya terus berkembang. Apa artinya? Klan Huo Luanmu benar-benar memiliki keberanian untuk mewakili ras iblis, kata Pangeran Jinwu. Dia berkata dengan nada yang meremehkan. Ini, Pangeran Jinwu dan putra Huo Luan saling mengincar satu sama lain. Ini adalah ras teratas dalam ras monster. Mungkinkah mereka benar-benar akan bertarung di sini? Semua orang di sana pun nampak terus memperhatikan. Ini terlalu normal. Klan Jinwu dan klan Huo Luan keduanya adalah klan monster teratas. Kuncinya adalah kedua klan tersebut mengembangkan sistem tembakan berantai. Mereka telah berkompetisi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ada rahasia nyala api di sini. Mereka yang kuat dalam elemen api akan datang ke sini setelah mendengar beritanya. Tampaknya klan Gagak Emas juga baru saja menerima kabar tersebut dan bergegas ke sini. Dan sebenarnya klan Gagak Emas dan klan Huo Luan ini memang sudah berkonflik sejak zaman dulu. Di permukaan, klan Gagak Emas dan klan Huo Luan bertempur karena Qin. Akan tetapi, sebenarnya mereka bertempur karena masalah mereka sendiri. Saat ini Qin tidak berharap Pangeran Jinwu akan begitu menonjol. Meskipun waktu itu, Qin telah mengampuni mereka karena kata-kata dari kucing hitam besar itu. Namun Qin sekarang terlihat seperti naga sejati. Dan tentu saja Pangeran Jinwu tidak mengenal Qin. Segera saat ini dalam kehampaan, klan Gagak Emas dan klan Huo Luan tampak dingin. Di belakang Pangeran Jinwu dan putra Huo Luan, nampak ada banyak ahli yang mulia bumi yang kuat yang telah bangkit. Dan api di tubuh mereka terus bermekaran. Mereka adalah kekuatan tertinggi yang dikirim oleh kedua klannya untuk melindungi kedua tuan mudanya. Dan mereka semua saat ini saling menatap dengan dingin. Tuan muda sangat tidak bijaksana untuk melawan klan Gagak Emas di sini, kata seorang master di belakang putra Huo Luan. Dia mengingatkan. Melihat itu wajah putra Huo Luan menjadi jelek. Namun dia juga tahu kalau tempat ini memang bukan tempat yang baik untuk menyelesaikan konflik dengan klan Gagak Emas. Pada akhirnya putra Huo Luan itu pun menus dingin dan dia menatap dingin ke arah Qin. Dan tiba-tiba dia pun berbalik. Apakah klan Huo Luan Anda takut? Kata Pangeran Jinwu. Dia mencibir ketika putra Huo Luan itu berbalik. Akan tetapi dia tidak terus memprovokasi, tetapi tatapannya langsung jatuh kepada Qin. Nah, tidak perlu berterima kasih padaku. Sejujurnya, aku melakukan ini bukan karena kamu, tetapi aku memang memiliki konflik dengan putra Huo Luan itu, kata Pangeran Jinwu. Sebelum Qin dapat berbicara, Pangeran Jinwu berkata seperti itu. Siapa yang ingin berterima kasih padamu? Kata Qin. Dia bergumam dan menyentuh hidungnya. Mengapa Qin tidak melihat Pangeran Jinwu ini selama beberapa tahun? Dan Pangeran Jinwu ini sekarang menjadi semakin narsis. Tetapi Qin juga dapat melihat bahwa Pangeran Jinwu tidak mengenali dirinya sendiri. Karena jika Pangeran Jinwu mengetahui identitas Qin, maka sikapnya tidak akan seperti ini. Qin pun menggelengkan kepalanya dan dia pun mengabaikan semua orang. Dan Qin pun langsung berjalan ke sisi lain dari lautan api putih. Apakah orang-orang dari klan naga sejati memiliki temperamen yang buruk? Mengatakan ini, Pangeran Jinwu itu memiliki mata yang melotot. Meskipun dia tidak berniat untuk menyelamatkan Qin, akan tetapi Qin memiliki sikap seperti ini yang membuatnya tidak senang. Tuan muda, apakah Anda ingin menangkap klan naga sejati itu? Kata seorang ahli yang mulia bumi di belakang Pangeran Jinwu. Jangan menimbulkan masalah, tempat ini sangat aneh dan sangat bermanfaat bagi orang-orang klan Jinwuku. Kita kali ini datang ke alam Dewa Pentin tidak untuk menimbulkan masalah, kata Pangeran Jinwu. Saat ini dia menyingkirkan kesembronoannya dan dia menjadi stabil. Lalu dia berkata dengan rendah. Dan pada saat yang sama, dia pun melihat punggung Qin dengan bingung. Pangeran Jinwu selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ada apa, Tuan Muda? Kata seorang master di belakang Pangeran Jinwu. Dia berkata dengan hormat. Karena melihat Tuan Mudanya menatap Qin tanpa bergerak, dia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak ada apa-apa, kata Pangeran Jinwu. Dia menggelengkan kepalanya. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Qin di depannya memiliki perasaan yang sangat akrab dengannya.
seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hah, mungkin aku salah mengingatnya, kata Pangeran Jinwoo karena dia ingat betul bahwa dia tidak pernah berurusan dengan orang-orang dari klan naga sejati. Di luar dugaan, anak ini sangat beruntung. Seseorang benar-benar membantunya, kata biksu botak. Nampak ekspresinya tidak jelek. Dia sebelumnya sudah menunggu Qin untuk bertarung dengan klan Huo-Uluan, dan dia akan mampu memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut gelang di tangan Qin. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa pertarungan tidak terjadi. Pada saat ini, di bawah semua pandangan semua orang, Qin nampak berjalan menuju area di mana api teratai putih berada.